Ya, hari ini tanggal 3 Mei ya, hari Jumat. Tengah malam ya. Tengah malam. Gak apa-apa ya, tengah malam juga. Saya punya saham MLPL nih, Multipolar TPK ya. Jadi ini udah menyentuh 50 ya. Kita lihat profilnya. Oh iya ya, hari ini saham-saham Big Bang pada turun ya. BBRI, BMI, BNI, BCA tuh. Lihat. 28 yang paling bawah itu sekarang ya 8% itu BNI sama BMRI ya. Tapi tidak membahas itu, kita bahas multipolarnya saja. Sell holdernya Inti Anugrah Pratama sebagai pengendali 42%, masyarakatnya 41%. Udah lumayan gede ya masyarakatnya. Terus ada UBS 16%, lain-lain ya. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media pembelajaran buat kita ya. Ini saham tua ya, dari tahun 89 nih. Harganya ceban. Harganya ceban dulu ceban ya. Number of sell holdernya udah pada kabur ya, dari bulan Oktober sudah pada kabur ya, walaupun sedikit sih yang kabur ya. Kita lihat holding komposisi. Lokal banyak ya, asing masih ada sih ini foreign nih. Kita lihat lokalnya dulu. Lokal individunya 23%, perusahaan 47% ya. Masih baik lah, nggak dikuasai nama individu. Untuk foreignnya ada bank 20%, terus perusahaannya 3%, individunya kecil ya. Baik, kita lanjut ke insider. Insider ada apa? Di insider 4 April, berarti 4 April tahun 2022. Sama jauh ya, biarin aja lah, jauh ya, jangan usah dibahas lah. Kita ke finansial dulu, karena saham yang untuk sekarang ya harus dilihat equity-nya sekarang. Ini income ya, kita lihat balance sheet-nya. Kita lihat di kuarternya dulu, kuarteran dulu ya. 46, 46, 43, 44, 45, berarti ada kenaikan ya. Jadi tidak dapat kita lihat anualnya. Kita lihat anual, ada peningkatan ya, dari 45 ke 46. Kita lihat statistik. Kuartal 4 28 miliar pada penurunan ya, dengan kuartal yang sama dengan tahun kemarin. Tapi secara anualis ada peningkatan. Kita lihat revenue. Di revenue juga ada penurunan sedikit ya. PE rasionya keren nih, di bawah 10 dan di bawah 5. 4,56 ini keren nih. Saya bilang ini MLPL PE-nya keren ya. Terus book value-nya 0,1 ya, 0,18. Berarti under value banget. Harga bukunya 279. ROE cuma ROE-nya nih kecil ya. ROE-nya kecil ya. Baik, kita langsung ke lukisan market maker. Kalau market maker harus dibaringin dengan bakal summary. Oh iya teman-teman, nanti mungkin yang belum dibahas ya kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa membantu sama-sama belajar ya. Kita lihat market makernya. Memang dari
dari apa namanya, dari sini nih mungkin jauh-jauh hari ini emang saham ini emang downtrend ya, jelas banget ya downtrend ya, jelas banget. Terus dari poren, kita poren dulu ya. Dari tahun 2023 bulan Oktober di peningkatan, tapi di sini walaupun peningkatan di sini bukannya naik ya, malahan dia cenderung downtrend terus akumulasi, cuman tidak berhasil akumulasi seperti yang tidak berhasil, malahan di sini dibuang ya. Waktu bulan April dibuang, entah kenapa dibuang ya, pingin aja kali ya, pingin dibuang aja. Terus bandar volume juga menunjukkan, kalau bandar volume memang dari awal juga udah menunjukkan pembuangan terus ya, sampai titik terakhirnya di sini ya, sama-sama poren sama bandar volume jualan. Terus kita lihat di broker summary-nya. Hari ini tanggal 2 Mei itu ada SIDAX, FS, masih AZ ya. Dia poren ya. Oh bukan ya, lokal ya. Lokal, tapi DX merah ya, FS merah. Porennya CAK yang akumulasi ya. Kita grosskan. AK-nya kecil sih, akumulasinya cuma 4,7. Ya, cuma 4,7. Si ZP malahan keluar gede ya. Rp4,7.000. Jadi sangat jelas banget di sini emang poren jualan ya. Di sini poren jualan, distribusi, artinya berarti domestiknya itu, lokalnya itu mungkin beli ya. Tapi BXC ada yang keluar nih teman-teman kita, CC keluar, kakak keluar, DH, EGR, MG, EP ada keluar ya. Yang sekarang nampung itu DX jelas tuh. FS kita lihat, FS bulatnya ya, FS. Oh FS bulat nih. Oh dia langsung nge-HK 50 ya. Tapi yang nampung di sini ada si DX. Nah dari bandar volume terlihat jelas semenjak dia penurunan ngebuang barang. Nah sekarang udah dipungut balik lagi nih dari sini nih ya, dari sini udah dipungut balik lagi dari tanggal 19 April. Kita lihat 19 April siapa, 19 April SIDAX ya. Berarti ini SIDAX XA yang besarnya sama FS kan baru ya. Jadi ada 3 broker nih, ada DX, XA sama FS. Kalau FS ngambil bulat ya udah barang tentu itu adalah salah satu yang bisa menggerakkan ya, kalau ngambil bulat gitu mah ya. Dari volume juga terlihat ada akumulasi ya, pembelian di sini ramai. Terus dari spek nih ada frekuensi analyzer di sini ya, kita gedein nih. Artinya kalau udah frekuensi analyzer seperti ini, besar seperti ini dan tinggi, menunjukkan di sini ada big money yang masuk nih, ada smart money, bukan big money, ada smart money yang masuk terdeteksi. Nah ini udah mulai kempes nih. Kalau dia terus kempes, nah ini karena ini kan ini frekuensi lasernya lebih tinggi dari sebelumnya ya, kemungkinan di sini emang smart money-nya keren nih, bagus ya, gede ya. Makanya saya tertarik melihat saham MLPL ini, adanya frekuensi laser. Terus di sini ada akumulasi dari bandar volume. Nah di sini yang naikin waktu di sini yang naikin itu adalah bandar volume ya, bandar volume yang naikin, tapi besoknya dia jualan. Mudah-mudahan karena ini dari bawah kan, ini beda kan ya di sini ya,
di harga berapa? 71 ya, di harga 71. Terus dari candle ini bukan tanda, ini tanda dulu, ini dulu saya hitung dulu waktu zaman jebot. Ini kita hapus, ini juga kita hapus. Ya, nah saya melihat di sini ada candle nih. Ini kan candle ini keren banget sebenarnya di sini ya. Emang benar ya, naik ya sampai ke 65, dari 57 ke 65. Nah, saya melihat di sini ada candle nih. Ada candle hijau. Biasanya kan candle hijau langsung set ditarik ya, kalau ini enggak, dibiarkan. Nah, ini keren nih kalau begini nih. Ya. Dia benar-benar buka di sini di 50. Langsung dia diangkat tapi dijebloskan lagi. Nah, itu keren, daripada diangkat di sini dimainin di sini akhirnya ke bawah juga gitu kan. Kalau ini keren nih, udah di 50 baru diangkat, turunin lagi, diangkat, turunin lagi gitu kan. Nah, di sini ada gap nih. Orang lain bilangnya karena shadow tidak termasuk gap. Kalau saya bilang ini pasti gap ini ya. Jadi di harga berapa ini, 56 itu ada gap nih. Dari harga 51 ke 56 itu ada gap ya. Yang mudah-mudahan bisa menutup gap ini. Dan menutupnya harus pas ya, jangan sampai sama shadow lagi gitu. Itulah yang saya harapkan gitu. Ya. Jadi gitu teman-teman. Hari ini ada terlihat jelas ada akumulasi dari Bandar Polum, tapi Foren masih jualan. Dan ketika Bandar Polum beli, terus beli dari Foren ya otomatis harus bisa nabung, soalnya ini masih banyak nih barangnya nih. Foren itu baru jualan yang besar itu di sini aja nih, baru distribusi. Nah, kemungkinan juga ini sebenarnya bisa aja gitu kan, si Foren ini sengaja mengambil barang, disengajain karena emang kadang-kadang perkumpulan mereka itu ya solid lah. Oke, kita ngambil barang di sini, ambilin karena nggak ada yang ngambil, contohnya misalkan gitu ya, nggak ada yang ngambil, akhirnya Foren ngambil walaupun turun tapi ngambil terus ya. Kapan katanya di ininya, di apa namanya, dibuangnya. Ternyata Foren di sini pinter nih, dia ngambil dari sini. Di sini kan akumulasi besar, gede banget nih. Ya, di sini gede banget akumulasinya, lihat tuh. Gede banget kan akumulasinya. Bisa jadi ini average, waktu di sini itu average. Akhirnya kalau di sini ketika udah mencapai titik average-nya, udah dilempar aja gitu sama pasar. Dan ini juga sama, ngelempar juga, Bandar Polum juga melempar. Akhirnya ini sama-sama melempar, nggak mau nampung lagi. Kalau mereka kan di sini walaupun satu broker, tapi kan akunnya berbeda. Mungkin yang di sini belum semuanya terjual gitu kan. Yang di sini yang ngambung di sini mungkin belum sama terjual. Di sini juga belum sama semuanya terjual. Jadi kalau menurut saya sih ini oke-oke aja lah saham MPPL. PR-nya juga bagus gitu kan, laporan keuangannya ada. Terus pergerakan dari Bandar Polumnya juga kelihatan di sini ya, dia semakin meningkat ya, semakin meningkat. Sekarang kelihatan meningkat walaupun kelihatan kecil, tapi ini menunjukkan adanya pengambilan barang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan saham MLPL ini segera bangkit lagi ya, tidak di 50-51. Tapi kalau segini sih ke teman-teman, kalau mau keluar ya bisa aja kan, ini juga pernah diangkat ke 51 nih, ada shadow seperti ini menunjukkan bahwa saham ini emang bergerak gitu ya, tidak anteng di 50 gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan MMPL cepat diangkat, jangan sampai tertidur dengan pulas ya. Baik, segitu aja, ciao.